wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ini materi discourse analisis psikolinguistik. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Arya Ramadan, yang kedua saya sendiri Dewi Surya, dan yang ketiga Riau Rizky Ramadan. Nah, agenda stylenya yang pertama discourse versus text, yang kedua konteks, yang ketiga cohesion and coherence, yang keempat turn talking, yang kelima psikolinguistic evidence, yang keenam acquiring language, dan yang ketujuh speech production. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Discourse itu wacana. Dalam linguistik, wacana umumnya dianggap sebagai penggunaan bahasa tertulis atau lisan dalam konteks sosial. Sedangkan teks dapat didefinisikan sebagai objek yang dapat dibaca, apakah itu karya sastra, pelajaran yang ditulis di papan tulis, atau tanda jalan. Ini adalah serangkaian tanda koheren yang mengirimkan semacam pesan informatif. Sedangkan perbedaan wacana dan teks merujuk ke objek apapun yang dapat dibaca. Sedangkan wacana memiliki definisi yang beda tergantung konteksnya. Dalam arti luas dan umum, wacana biasanya dianggap sebagai penggunaan bahasa lisan dan tulisan dalam konteks sosial. Yang kedua, yaitu konteks. Konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Pengertian hal yang menyertai konteks itu meliputi tidak hanya yang dilisankan dan dituliskan, tapi juga termasuk kejadian yang nonverbal lainnya. Konsep yang berkaitan dengan konteks wacana antara lain, yang pertama praanggapan. Nah, dalam praanggapan ini, semisal kalimat pertama, Ani menangis sebelum dia dapat menyelesaikan pekerjaan tangannya. Kalimat kedua, Ani meninggal sebelum dia dapat menyelesaikan pekerjaan tangannya. Di ujaran pertama, praanggapan yang timbul bahwa Ani dapat menyelesaikan pekerjaan tangannya. Sedangkan di ujaran kedua, seseorang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan sesuatu. Jadi, dari dua kalimat itu tuh bertolak belakang, nggak cocok. Terus yang kedua ada implikatur. Implikatur contohnya itu kalimat dia orang Jawa, karena itu dia rajin. Nah, di kalimat ini bukan berarti ciri dari orang rajin itu orang Jawa, tetapi ada hubungan konvensional implikasinya, bahwa biasanya orang Jawa itu rajin. Yang ketiga dari konsepnya ada missing link inference, dan yang keempat ada informasi lama dan baru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Rio. Dilanjut aja dulu, soalnya kan cuma berdua ini. Bentar. Cohesion and coherence. Bentar. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu what cohesion and coherence. Kohesi dan koheren, kohesi sendiri yaitu kepaduan wacana atau keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang koheren. Maksudnya di sini adalah dalam suatu wacana harus terdapat konten atau isi, sehingga menghubungkan dari
dari satu hal ke hal yang lain sehingga nantinya wacana itu berhubungan atau sesuai dengan pengertian yaitu kohesi. Selanjutnya yaitu koheren. Koheren atau koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkan. Ini berhubungan dengan yang kohesi tadi. Kalau kohesi tadi itu keserasian hubungan antar unsur dalam wacana, kalau koheren ini lebih kepada penyusunan dari hal-hal tersebut dalam wacana sehingga wacana tersebut susunannya terlihat rapi dan sesuai dengan apa yang disampaikan dari wacana tersebut. Lanjut. Lanjut ya. Turn speaking atau turn taking atau bahasa Indonesianya yaitu giliran berbicara adalah waktu di mana penutur kedua atau pembicara kedua mengambil alih giliran berbicara dari penutur sebelumnya dan juga sebaliknya. Sedangkan psycholinguistic evidence adalah penggabungan antara dua kata psikologi dan linguistik. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Selanjutnya yaitu di bagian kolom style, yang pertama itu ada acquiring language, yaitu pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ada koreksi, yaitu bagaimana orang-orang memahami apa yang dibicarakan dan dituliskan dari wacana tersebut. Yang kedua, speech production, yaitu bagaimana orang-orang membuat bahasa. Yang ketiga acquisition, yaitu bagaimana orang-orang mempelajari bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu ada speech production, yaitu atau bahasa Indonesianya produksi ucapan adalah proses di mana pikiran diterjemahkan ke dalam ucapan. Ini termasuk pemilihan kata-kata, pengorganisasian bentuk-bentuk tata bahasa yang relevan, dan kemudian artikulasi bunyi yang dihasilkan oleh sistem motor menggunakan aparatus vokal. Baiklah. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baiklah, kami buka sesi pertanyaan untuk kelompok 9 dan 11 ya. Silakan bagi yang ingin bertanya di kolom chat. Share screen-nya bisa di-off-in. Oh iya, untuk kelompok 9 sama 11, kalau bisa, kalau nggak mau repot, pertanyaannya di ini aja ya, di screenshot aja pertanyaannya.
Untuk kelompok 9 udah ada beberapa pertanyaan. Selebihnya bisa dijawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 izin menjawab pertanyaan dari saudara Haris Prasetyo. Tolong berikan beberapa contoh kalimat slang. Baiklah, kalau kita lihat di Google atau di YouTube kan banyak sekali contoh-contoh dari kalimat slang. Baiklah, saya akan menguraikannya atau mencontohkannya. Yang pertama yaitu I'm feeling so blue atau aku sedih sekali. Sudah itu tadi ada yang saya contohkan, you look so tired. Jadi kalau bahasa slang, you look so salty. Sudah itu ada bahasa slang knock. Kalau knock itu kan knock knock atau tok tok, tapi ini knock itu membicarakan seseorang di belakang. Maksudnya itu pokoknya kayak gibah kalau knock itu. Sudah itu ada piece of cake atau itu sangat mudah. Ya kan itu so easy kan kalau kita ini. Tapi ini kalau bahasa slang piece of cake. Wah, sangat mudah. Sudah itu ada lagi for real. For real itu bahasa slangnya yang berarti, hah? Yang benar saja. For real. Sudah itu ada couch potato atau artinya tuh pemalas. Dia itu ada sofa potato, perasaan kalau dijelaskan oleh Mr. You Speak kemarin tuh juga malas atau lazy. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan. Semoga teman-teman bisa melihat relasi atau contoh lainnya di Google, atau teman-teman juga bisa menambahkan pengetahuannya agar bisa menambah wawasan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Umi Indri. Mengapa sih kita itu harus belajar perubahan bahasa ini? Terus apa manfaatnya? Gitu kan pertanyaannya. Nah, perubahan bahasa kita harus belajar. Mengapa sih kita belajar ini? Karena bahasa itu mengalami perkembangan atau ia mengalami perubahan gitu. Bahasa itu setiap dari zaman ke zaman mengalami perkembangan, kayak misalnya bahasa gaul gitu. Kita kalau tidak belajar perubahan bahasa, kita kayak nggak kudet gitu, nggak bisa memahami apa yang orang-orang itu sampaikan gitu. Jadi di sini perubahan bahasa itu mengalami perubahan dari masa ke masa yang lain. Nah, sedangkan zaman ini kan terus berubah. Nah, di situ perubahan bahasa itu sangat penting karena
untuk mempermudah kita mengerti apa yang diucapkan sama orang lain gitu, apa bahasa dengan perkembangan bahasa yang ada. Jadi kita itu ngerti apa yang dia ucapin gitu. Bisa dimengerti, Mi Indri? Bisa. Terima kasih Vivi atas jawabannya. Ya. Baiklah, kami kelompok 9 izin menjawab pertanyaan dari Saudari Citra. Pertanyaannya yaitu tentang 4 faktor yang menyebabkan seseorang memiliki lebih dari satu bahasa ibunya. Kalau menurut kami, kelompok 9, yaitu faktor-faktornya itu letak geografisnya, atau di mana tempat itu tadi sudah saya jelaskan. Misal kita berada di antara Malaysia dan Indonesia, seperti di Kalimantan Barat itu, dan rumahnya di depan Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi bisa bertukar, entah orang Malaysia bisa ke pasar Indonesia, entah orang Indonesia juga bisa ke pasar Malaysia. Jadi terbentuklah komunikasi antar bahasa. Bisa memakai bahasa Malaysia juga bisa pakai bahasa Indonesia. Terus selanjutnya itu faktor lingkungan. Lingkungan tadi sudah saya jelaskan, apabila ada imigran asing, itu ada PT kelapa sawit. Nah, banyak imigran dari Jawa ke sana, jadi otomatis kita sengaja atau tidak, sadar atau tidak, kita berbaur dengan mereka, sehingga setiap hari kalau kita mendengar atau itu kan ingatan kita masuk. Seperti saya dulu, seperti kita kebanyakan kita kalau surat Al-Fatihah itu tidak kita hafal. Tidak kita hafal, karena itulah bisa disambungkan dengan dengan tadi. Jika kita sering mendengar mereka berkomunikasi, otomatis pikiran kita atau memori kita masuk ke memori kita apa yang mereka bicarakan. Setelah itu orang tua, misal orang tua dia dari Medan, sudah itu ayahnya dari Medan, ibunya dari Jawa, itu mungkin bisa nurun ke anaknya. Bapaknya mengajarkan bahasa Jawa, ibunya bahasa Medan, begitu. Dan itu juga tentang pergaulan juga bisa laku berteman dengan orang Lampung. Udah tuh kami bertukar komunikasi, saya mengajarkan si A itu bahasa kami, terus dia mengajarkan bahasa Lampung ke saya, bertukar bahasa sehingga saya memiliki 2 bahasa. Itu saja. Apakah Saudari Citra bisa mengerti? Bisa dimengerti? Maaf kalau salah bicara. Ya, baik. Terima kasih, Rolita. Rolita, izin menambahkan Rolita yang pertanyaan Haris tadi tentang slang, boleh nggak? Silakan, Cit. Teman-teman juga yang lain boleh. Jadi, apa pertanyaan Haris tentang slang? Slang itu sebenarnya fenomena bahasa yang sering kali kita pakai, apalagi di zaman milenial ini kan, anak-anak muda sering menggunakan slang. Contoh seperti GWS, get well soon, atau FTF, face to face. Kemudian ada kata genbait, HBD, happy birthday, kemudian RIP kan, kalau ucapan untuk orang meninggal. Kemudian ada lagi penggunaannya misalnya it's not your business. It's not your business di sini bukan berarti itu bukan bisnismu, tapi di sini maksudnya itu bukan urusanmu. Nah, ada lagi kata a piece of cake. Nah, a piece of cake di sini bukan sepotong kue, tapi
artinya sangat-sangat mudah. Pengaplikasiannya misalnya ketika seseorang bertanya, it's really hard for you, and you say that no, it's a piece of cake. Nah, jadi artinya di sini enggak kok, ini sangat-sangat mudah gitu. Ada lagi blackout. Blackout itu artinya mati lampu. Kalau misalnya mati lampu dibuat bahasa Inggris bukan dead lamp, melainkan blackout. Nah, ada lagi by the way, BTW. BTW itu by the way kan artinya ngomong-ngomong. Ada lagi chicken. Chicken di sini bukan berarti bisa berarti ayam, tapi bisa juga no, you are a chicken. Jadi you are a chicken di sini bukan berarti kamu ayam, tapi artinya kamu adalah seorang pengecut gitu. Ya mungkin itu saja